Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja untuk akan beliau Bapak Haji Joko Warto. Terima kasih semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa itu jamaah rahmatullah. Pertama-tama mohon kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, semua rahmat, serta hidayahnya, sehingga kesempatan malam ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, melakukan kajian tafsir Al-Quran sampai dengan sholat jamaah isya nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita dapat menjadi umatnya yang dapat mengikuti, beritibar pada ajaran-ajarannya dan meneladani akhlak dan budi pekertinya, dan telah mendapatkan syafaat yang besar dari Allah. Amin. Jamaah rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 10. Kita lanjutkan, namun mari kita ulangi, kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah ayat 1-7, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10 secara bersama-sama. Kali itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Kemarin sampai ayat ini ayat 8 sampai dengan 10 ini merupakan awal dari penjelasan tentang orang-orang munafik. Di kelompok pertama kelompok orang beriman, kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Nah, munafik ini sangat berbahaya. Jadi salah satu cirinya adalah mereka antara ucapan dengan hati tidak sama. Perkataannya baik, hatinya buruk. Perkataannya beriman, tapi hatinya kafir. Itulah antara ucapan dengan hati tidak klop, ya, bahkan bertentangan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin menipu orang ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka punya tujuan yang terselubung dengan ucapan itu. Dan tujuannya yang pertama, dia orientasinya pada ingin mencari keuntungan duniawi, ingin selamat, ya, sesaat. Dan yang kedua, tujuan untuk merusak, menghancurkan orang Islam dari dalam, ya, dari dalam. Itulah makanya Allah akan mengazab orang-orang kafir itu dengan azab yang amat pedih. Bahkan di ayat lain dikatakan orang-orang munafik ini akan ditempatkan di daril asfali minan. Jadi di neraka bagian paling dasar, ya, neraka paling dasar. Kita gambarkan kalau kita menanam nasi itu bagian bawah intip, itulah tempat orang-orang munafik. Ya, kalau orang kafir kita gampang
sebenarnya. Tapi kalau orang munafik ini memang musuh dalam selimut, ya musuh dalam selimut sangat berbahaya. Maka Allah mengingatkan dengan ayat ini supaya pertama kita jangan menjadi orang munafik, yang kedua hati-hatilah, waspadalah dengan orang-orang munafik. Dan pengalaman pertama terkait dengan munafik dari Rasulullah adalah ketika setelah perang Badar, ya setelah umat Islam mengalami kemenangan. Salah satu orang yang termasuk masyhur tentang kemunafikannya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay. Bapak Ibu, nah kita nanti masih akan bercerita tentang orang munafik. Pengetahuan ini, informasi ini, penjelasan Allah ini supaya kita bisa bersikap waspada dengan orang-orang munafik ini. Jadi masih tentang tanda-tanda atau ciri-ciri perilaku orang-orang munafik. Kita akan mencoba untuk memahami ayat 11 sampai dengan ayat 16. Di ayat 16. Monggo saya baca, Bapak Ibu bisa menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن
يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Pada bacaan surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 16 ini banyak kita temukan yang namanya bacaan wajib, mutasil, dan wajib dan jaiz mutasil. Ini kemarin sudah kita singgung, tapi ini untuk kita temukan banyak bagaimana perbedaannya, bagaimana cara bacanya. Untuk wajib mutasil misalnya itu terdapat pada ayat 12 misalnya amanas sufada. Di ada maqam ini bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Tanda bacanya dikasih ayat atasnya. Ini wajib dibaca 6 harokat atau 3 ayunan. Sufaha itu ada lagi pada ulaika, itu juga termasuk wajib tasir karena ada mantobi itu fathah atau alif, ada kasroh atau ya sukun, domah atau sukun, itu asli atau mantobi. Nah kalau itu tetap hamzah, maka ada dua kemungkinan. Kalau dalam satu kata itu wajib mutasil karena mutasilannya bersambung karena dalam satu kata. Nah yang kedua yang sering dikasih layar adalah mad jaiz munfasil. Kados ini ayat 11 itu qalu innama lu dikumat topi'i ketemu inna hamzah, tapi terpisah tidak dalam satu kalimat. Itu namanya mad jaiz munfasil. Sama halnya alain, ya lanya itu mad topi'i ketemu i. Malik kama amana kama qalu anu'minu, banyak untuk mad jaiz munfasil. Artinya jaiz itu boleh dibaca 2 harokat seperti mad topi'i, boleh 4 harokat itu 2 ayunan, boleh juga 6 harokat. Utamanya kalau bacaan tartil itu 6 harokat. Tapi kalau dibaca 2 harokat boleh. Biasanya para syekh Arab itu membaca dengan 2 harokat ketika tempo bacaannya itu lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Nah itu biasanya untuk bacaan jaiz munfasil itu
dibaca 2 harokat. Jadi boleh ya, yang wajib tadi harus itu. Untuk hari ini pelajaran kajian kita tentang tajwid ya, mat wajib fasil, mat jaiz fasil. Mungkin sambil kita baca dan kita jelaskan. Baik, mari kita pahami ayat 11 wa idza latnaliko tila ya, dikatakan lahum marang dheweke pada mereka orang-orang munafik la tufsidu, ini namanya fi'il nahi, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Qalu, itu mat jaiz fasil. Qalu, mereka pada menjawab, pada mengucap, innama sak temene, sesungguhnya nahnu kami ini muslihun, hanya berbuat kebaikan. Jadi orang-orang munafik itu kan orientasinya hanya mencari keuntungan dunia. Setiap usaha dan apa yang dilakukan itu hanya untuk meraih keuntungan duniawi. Sehingga kadang-kadang orang-orang munafik itu karena saking ingin mencari keuntungan yang banyak itu mengabaikan dampak negatifnya. Dia memang membangun tapi tidak mempertimbangkan dampak dari pembangunannya. Jadi apa yang dilakukan itu selalu berorientasi pada keuntungan dunia, tidak memikirkan nanti bagaimana dampaknya kepada masyarakat, dampaknya pada lingkungan, dampaknya pada anak-anak. Tidak, ya bukan berjualan, ya masalah yang penting aku dapat uang. Nanti yang ternyata bahan-bahan yang digunakan berbahaya nggak peduli. Membangun dengan membangun habis, tidak mempertimbangkan bagaimana nanti dampak dari lingkungan yang sebagainya. Nah itulah orang-orang munafik, karena memang hanya berorientasi pada dunia, karena mereka itu sebenarnya dalamnya tidak beriman pada hari akhir. Bagi mereka ya juga ada. Nah, ketika mereka dinasihati, diingatkan, kamu jangan berbuat kerusakan, ini dampak negatifnya besar begitu. Nanti lingkungan rusak, akan menjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya akibat perbuatan kalian. Kalau hutan digunduli, diambil kayunya sampai habis, tidak dilepas dan kembali, nanti akan dampaknya luar biasa. Tapi jawab mereka, innama nahnu muslihun, kami ini berbuat kebaikan. Kami ini mengambil ini kan juga memberikan keuntungan, memberikan pajak, memberikan ini macam-macam. Lalu saya membuat usaha ini kan, usaha misalnya diskotik atau apa, pajaknya besar. Ya. Jadi saya memberikan kebaikan. Itulah orientasi mereka. Diingatkan, merasa bahwa mereka itu melakukan kebaikan. Innama nahnu muslihun, katanya. Kami ini hanya berbuat kebaikan. Itu. Ala ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka humul mufsiduna, memang benar-benar berbuat kerusakan.
Walakin akan tetapi la yashkurun, mereka tidak merasa. Kenapa mereka tidak merasa? Ya karena tujuannya hanya keuntungan duniawi, yang penting uang yang didapat, harta yang diperoleh. Tidak peduli nanti bagaimana dampak buruk. Wa idza qila lahum, wa idza, dan ketika lakalikane qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada hari akhir, bahwa semua perbuatan itu akan dibalas di hari akhir. Imanlah kama majahin jais fasih, sebagaimana apa yang dilakukan ya, amanan nas, bagaimana orang-orang itu beriman. Banyak orang-orang Madinah itu banyak masuk Islam kan, beriman. Dinasihati berimanlah kepada mereka, kaum Muhajirin, kaum Ansor, yang akhirnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti mereka, mereka menjawab, saya sumpah lagi. Anu'minu, opo, itu apakah kami supaya beriman kama seperti amanah sufaha, orang-orang bodoh itu beriman. Jadi mereka memandang orang-orang beriman itu bodoh. Karena apa? Orang beriman itu tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia. Mereka memandang orang-orang muhajirin itu bodoh. Mereka sudah punya rumah bagus, rumah besar, ditinggalkan. Orang muhajirin sudah punya keluarga di sana, hidup tenang, ditinggalkan hanya untuk mengikuti Rasulullah. Mereka bahkan bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Itu dianggap bodoh. Harta ditinggalkan. Orang-orang yang hijrah tidak bawa harta, rumah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan hanya untuk beriman kepada Allah. Pandangan orang munafik kalau itu bodoh, karena orientasinya kan duniawi. Orang-orang memandang orang Ansor, orang Madinah yang masuk Islam itu juga dipandang bodoh. Lah kok punya rumah diberikan sama orang-orang Mekah yang hijrah itu, punya harta kok diberikan, kok mencarinya susah payah, setelah dimiliki kok diberikan, memberikan tempatnya untuk menolong orang-orang yang hijrah ke Madinah itu. Dipandang oleh orang-orang munafik tadi bodoh, karena orang munafik tadi hanya berorientasi keuntungan duniawi. Ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu humus sufaha, sebenarnya bodoh itu mereka itu, karena hanya berpandangan jangka pendek kehidupan di dunia, tidak berjangka panjang sampai di akhirat nanti. Dan mereka sering melihat orang meninggal dia yang dibawa apa? Sudah menumpuk-numpuk harta, meninggikan rumahnya, ketika meninggal dia ditinggalkan, tidak ada yang dibawa, kecuali amal solehnya, amal ibadahnya, sedekahnya. Mereka sebenarnya bodoh. Walakin akan tetapi layak, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, dan mereka
tadi karena tidak mau tahu. Ya, karena tidak mau tahu ya tidak tahu. Tidak tahu. Wa idza laqul ladina amanu wa idza, dan ketika nalikane laku mereka bertemu liqa. Kalau orang mukmin itu liqa ilah, mengharap bertemu dengan Allah. Nah, ini ketika mereka bertemu alladzina, dengan orang-orang yang amanu beriman, qalu, mereka berkata amanah, aku beriman. Jika Allah nanti ketemu berkumpul dengan orang-orang beriman, itu menunjukkan seolah-olah mereka itu orang yang beriman. Ketika di situ orang-orang membaca tahlil, ikut baca tahlil. Ketika mereka ngaji, ikut pura-pura ngaji. Ketika mereka orang Islam dan melakukan doa, pura-pura ikut berdoa. Ya, menunjukkan seperti bagian. Itu kan orang munafik itu kamuflase supaya selamat itu membawa. Memang orang munafik mudah dibawa, ya. Jadi seakan-akan nanti ngomongnya dia fasih dengan bahasa-bahasa orang yang beriman, seakan-akan kesannya itu Islam banget dia. Wa idza khalau, ya, wa idza nalikane khalau, balik kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, pada kelompok mereka, pada teman-teman mereka. Jadi bahasa Al-Quran bahasakan orang munafik sebagai setan. Setan sebutan buruk. Setan itu dari kata syaitan, artinya itu jauh. Maksudnya orang munafik itu adalah jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Allah. Disebut setan-setan. Jadi mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada kelompok mereka, kepada komunitas mereka. Qalu, mereka berucap, begini, saya sempat inna, sesungguhnya kami, ya, melakukan klarifikasi. Ma'aku, kami ini bersama kalian. Nah, takut nanti kalau dikucilkan, udah jadi orang Islam loh, kamu jadi bagian mereka loh, gitu kan? Takut kalau kehilangan teman-teman mereka, takut kehilangan komunitas mereka. Apabila inna ma'akum, kami sungguh-sungguh bersama kalian. Loh, tapi kan kalian tadi berada di sana bersama mereka, ikut ngaji, ikut berdoa. Kata mereka, innama nahnu mustahzi'un. Innama, sesungguhnya kami hanyalah, hanyalah, hanya saja, kami itu mustahzi'un, hanya pandangan Allah saja, Allah saja. Jadi tanda ciri orang munafik berikutnya adalah mereka itu berbuka dua, ya, berbuka dua. Kalau tadi itu antara ucapan dengan hati tidak kompak, orang munafik itu memiliki sifat sikap adalah berbuka dua, ya, berkaki dua, berbuka. Di sana ngomong apa, di sini ngomong apa, ya. Jadi, dan namanya orang berbuka dua itu sangat berpotensi untuk mengandung
bubar. Bukan kamu tadi di sana dibilang di sana lagi. Itulah salah satu ciri orang munafik yang perlu kita hindari. Ya. Bukan hanya kita waspada kepada orang munafik yang bersifat itu, tapi kita juga harus waspada pada diri kita, jangan melakukan sikap perilaku yang biasa dilakukan orang munafik, yaitu bermuka dua. Yang kedua adalah bahwa orang-orang munafik itu suka mengolok-olok agama sebagai olok-olokan, sebagai candaan. Maka kadang-kadang saya berhati dengan sikap tokoh-tokoh pada saat berkoalisi dengan orang yang muslim baik, ketika berkoalisi dengan orang baik, itu kok muncul pernyataan-pernyataan yang seakan-akan mudah untuk membuat agama sebagai candaan. Padahal mereka tokoh besar yang suaranya didengar orang, yang ucapannya dilihat orang banyak, bahkan banyak yang mengikutinya. Hanya gara-gara persoalan politik bisa membuat pernyataan yang seakan-akan memperolok agama. Nah itu karena salah satunya orang-orang munafik itu adalah suka memperolok-olok, suka memperolok agama dijadikan olok-olok. Saya pikir kita sering mendengar di media massa itu betapa sering terjadi akhirnya masalah kasus penistaan agama yang ada tadi. Penistaan agama yang dilakukan oleh orang muslim ya betul kreatif. Kalau di luar negeri itu kan penistaan agama karena membakar Al-Quran. Yang saya melakukan yang bukan orang muslim pasti ada orang yang pelecehan bukan orang muslim, tapi di negeri kita ini kok banyak yang dilakukan justru oleh kalangan umat Islam. Allahu jadi mereka itu ingin hanya menolak. Allah itu yastahzi'u bihim, membalas olok-olokan mereka. Allah akan membalas perlakuan olok-olok mereka itu. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka terombang-ambing. Yamudduhum, membiarkan fitu riyadihim, terombang-ambing ya, dalam kebimbangan, dalam kesesatan,